Nah, mau kita mulai aja permainannya? Boleh? Boleh, langsung dimulai. Ya. Jadi rulesnya ini adalah permainan truth order, dimana kita bermain di tengah-tengah kuburan ya. Kita langsung aja, ada satu botol ini nanti bakal diputar, siapa yang menunjukkan ke siapa nanti bakal cerita atau tantangan ya. Kita mulai aja, mulai dari saya yang muter ya. 1, 2, 3 ya. Truth order. Truth order. Seminggu yang lalu pas pulang kerja sekitar pukul jam 2 malam di dekat kosan ada rumah kosong. Masih di sebelah. Ya, jalan mau ke kosan. Terus ngeliat kayak bayangan marakak di dinding. Iya, kayak bayangan hitam kayak gitu. Awalnya sih dikira cuma bayangan orang lewat doang. Pas dilihat lebih jelas, ternyata benar-benar sosok yang lagi merakak di Dinding itu. Iya. Terus setelah lihat itu, Terus langsung lari. iya, langsung lari. Oke, diterima truknya. Selanjutnya silakan diputar lagi. Tampilnya siapa? Stop. Izin tas. Ya, mulai ya. 1, 2, 3 4 ya. Mas Ditya, truth order. Truth ya. Yakin nggak mau nyoba deh? Boleh deh. Boleh Iya. ya. Yakin? Sepakat nggak dernya itu dia jalan ke sana sendiri pakai lilin sambil berteriak buat penunggu yang ada di sini tunjukkan eksistensinya. Setuju nggak? Jadi sambil bilang juga mereka. Sambil bilang aja gitu, maksudnya ada di sini gitu. Boleh. Tapi siap enggak? Kira-kira dia mau nggak mau, dia udah milih der loh. Der siap. Berarti saya ada lilin. Ada yang punya korek? Coba koreknya. Nanti peraturannya dernya adalah kamu jalan ke sana. Nanti hanya ditemani kamera dan lilin tanpa penerangan lain. Oke, kita langsung aja ya. Nanti kami bakal tunggu di sini sambil mantau kamu. Kalau ada apa-apa, tinggal nanti teriak aja. Oke. Ya silakan kameranya. Ya guys, kali ini saya sudah menerima tantangan dari Truth Order. Gimana kelanjutannya? Yuk lanjut aja. Ya, jadi suasananya seperti ini, gelap. Bentar, ini apa ya? Oh, ini Nissan. Bener-bener gelap sih. Serius, gelap banget. Punten. Jalannya bener-bener nggak kelihatan, Ini. Gila sih, gelap banget. Seriusan ini, serem. Ya, lihatnya mau mati lagi anjir. Oh ya, ini tempatnya cukup seram sih. Banyak semut juga di sini. Jadi kita mulai di sini aja. Ya, jadi langsung dimulai di sini aja ya tantangannya. Buat penunggu yang ada di sini,
Tolong tunjukin eksistensi kalian. Anjir, serem sih. Gelap banget. Ayo buat penunggu yang ada di sini nih, tunjukin eksistensinya. Nah, gelap banget sih. Udah, yuk sampai sini aja, kita balik lagi ke yang lain. Kita lanjut ke yang lain. Oh anjir, banyak banget sih ini binatang-binatangnya. Ya guys, kali ini udah selesai tantangannya. Yakin udah selesai? Yakin. Mari kita lanjut lagi. Ya, biarkan lilinnya menyala. Ya, tadi udah terima tantangannya. Udah deal ya. Nanti kita bakal cek sendiri nanti di videonya ya. Sok, sekarang tinggal diputar lagi giliran siapa. Terus order. Tadi Garuda mungkin terus lah. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Jadi pengalaman apa yang terseram selama hidup saya? Oh, ada satu pengalaman yang terseram dalam hidup saya, yaitu adalah melihat sosok kuntilanak. Ceritanya gini ya, waktu saya mau wudhu itu pukulnya tempat kurang lebih di rumah saya habis maghrib lah, mau sholat maghrib itu kan mau wudhu. Tempat wudhu saya itu kebetulan bersebelahan dengan kamar mandi. Terus pas lagi ambil airnya, saya udah membaca bismillah tuh, udah mulai dari tangan. Terus ternyata tanpa sadar itu seperti antara mimpi dengan kenyataan dari sebelah kiri saya. Berarti dari pintu luar kan rumah saya itu punya pintu belakang ya. Dari pintu belakang itu seperti angin ngebuka pintu, tapi pelan gitu. Nah, terus ya pintu kebuka, saya tuh masih melamun aja gitu ya. Tapi dalam keadaan masih pengen wudhu. Melihat ke kiri, terus dari luar itu ada bayangan putih, rambutnya panjang, mukanya cantik banget. Itu bener-bener kelihatan nyata. Real, nyata, itu sumpah ya, itu beneran nyata, real. Terus juga dia itu jalan seperti sliding, tau gak sliding? Jadi mengambang itu? Mengambang, nggak napak di tanah. Dia pakaiannya putih, dari atas sampai bawah putih semua, rambutnya panjang, terus orangnya cantik, jalan menuju ke arah saya. Terus saya situ masih melamun, biarpun dia udah datang di sini sebelah saya. Terus tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa? Ini adalah pengalaman terseram saya ya, yaitu dia menjulurkan lidahnya. Serius, tepat di telinga saya. Lidahnya itu saya agak sedikit lupa, cuman yang jelas tahu lidah ini nggak kayak panjang gitu loh, panjang lurus seperti ular, tapi dia nggak bercabang. Kalau ular kan bercabang. Kesini dia hampir mau menjilati saya gitu ya. Terus entah tanpa sadar gitu dia langsung pergi, tapi menembus badan saya. Nah pas menembus itu ngerasain banget tuh hawanya dingin, kayak di dia tembus berarti dia tembus gini, terus saya kayak orang merinding gitu. Nah terus dia langsung pergi aja. Setelah itu saya langsung sadar aja gitu. Langsung sadar. Apa mungkin kalau sampai kejilat? Nah itu makanya nggak tahu, kurang lebih mungkin kayaknya dia itu pengen mengganggu biar saya nggak sholat mungkin. Karena itu kan lagi wudhu tuh. Dari mulai awal wudhu si ini kan si guci ini masih penuh airnya. Pas dia udah lewatin saya, si guci udah habis airnya. Tapi saya ngerasa itu bahwa itu cuma sekilas sebentar, tapi si air udah habis aja gitu. Mungkin waktunya berlalu sangat cepat. Kurang lebih kayak gitu. Itu pengalaman terseram dalam hidup saya, dan itu kenyataan. Sekarang tinggal yang belum. Saya akan putar ini. Siapapun yang akan terima ini terus order. Tapi kalau yang udah menerima tantangannya di skip aja ya.
1, 2, 3. Kita skip lagi. Skip lagi. Skip. Order. Oke, terus punya kisah nyata apa, pengalaman apa tentang misteri? Silakan. Nah, saya ingin menuju pulang itu Dari mana itu? dari dari arah Kuningan lah. Nah, arah Kuningan itu melewati danau. Danau. Nah, ada salah satu danau saya lewatin. Nah, kebetulan teman dan saya itu melihat sesosok bayangan yang sedang duduk Di mana tuh? Di pinggir danau. Di pinggir danau, tapi berdekatan dengan jalan tuh. Nah, terus saya samperin sama teman saya, tuh bener kirain bayangan doang. Pas saya samperin sama teman, ya wujudnya hitam. Hitam. Dia punya posturnya kayak gimana? Maksudnya Bentuk tubuhnya. kalau dia sedang duduk, itu kan dia sedang duduk tuh. Nah, posturnya kecil, Membelakangi apa? Kamu ngeliat mukanya? membelakangi, tapi pas dia berdiri, dia menghadap ke teman dan saya tuh. Oh, Nah, gitu. itu pas Terus berdiri itu, Apa yang terjadi itu? ya yang terjadi teman saya nggak Sadarkan diri. sadarkan diri, Pingsan gitu. sempat pingsan. Nah, saya itu bingung, udah berdua tidak ada siapa-siapa. Selain kamu tuh. Terus Iya. apa yang kamu lakuin sama teman? Ya, saya ini berdoa, ya gimana ya, udah gak ada orang, teman saya nggak sadarkan diri, ya saya di situ pasrah, mau gimana lagi. Pas beberapa waktu dia udah pergi. Hantunya itu Iya, pergi dari tubuhnya dia gitu. dari tubuhnya dia. Nah, terus udah pergi beberapa menit dia langsung sadar. Nah, dia sadar itu tidak tidak ingat apa yang terjadi. Jadi setelah tragedi itu menurut kamu tuh yang paling serem? Iya, soalnya di situ nggak ada rumah, pokoknya kayak alas aja lah, kayak hutan. Itu nggak ada siapa-siapa, itu tempatnya gelap, tidak ada lampu penerangan. Ya, ngerti sih saya alur ceritanya. Tapi itu benar kenyataan. Benar kenyataan. Oke. Mas Egi sudah terima truknya, silakan tinggal diputar lagi. Giliran terakhir kayaknya nggak perlu diputar. Iya, nih. nggak perlu diputar. Mungkin langsung kasih Benar, tantangan aja truk atau dare gitu. Berarti tadi ceritanya bener adanya ya, Iya, Mas Egi. Terus kita udah, terus saya udah. Lihat gak tadi? Gerak sendiri. Nggak Makanya kan nanti nggak- anjir. Gerak sendiri tadi. Ini berarti mengisyaratkan bahwa tinggal kamu yang belum. Berarti ini permainan sakral loh, hati-hati loh. Jadi biar cepet nih. Truth order. Truth order. Terus aja deh, Truth. biar Yakin? cepat-cepat. Iya. Tapi harus kisah nyata ya. Yakin kisah nyata ya. Oke. Punya truth apa? Pengalaman apa? Terseram dalam hidup kamu? Pengalaman saya pas masih sekolah. Sekolah. Zamannya masih pramukaan. Di sekolahan tuh ya ada jerit malam. Tahu lah jerit malam. Oh berarti ini tengah malam kamu ngikuti aturan yang ada. Terus? Itu sehabis jerit malamnya jam 1-an. Semua orang udah pada tidur tuh. Udah pada tidur di kelas masing-masing. Nah, ada satu kelas yang kosong. Nah, di situ saya masih bangun, masih ngecek-ngecek orang-orang udah pada tidur belum. Terus? Ada bunyi dari kelas kosong itu. Nah, otomatis saya ngecek lah di situ ada apa. Nah, pas saya masuk ke kelas itu ternyata nggak ada apa-apa. Tapi di belakang saya, perasaan saya ini kayak ada yang lewat putih-putih tuh di pintu tuh.
sekilas langsung, "Ih, apa nih?" Nah, saya lihat ke belakang, ternyata nggak ada. Itu posisi itu tuh tingkat ya, sekolahan tuh tingkat. Nah, itu tuh di atas. Nah, pas saya keluar dari ruang kosong itu, di ujung sana ada kuntilanak. Itu bener-bener itu putih, rambutnya panjang, dia itu melayang. Saya langsung Wajahnya ketutupan rambut yang panjang itu horor sampai ya. ke bawah. Saya langsung astagfirullahaladzim. Di situ saya mau lari, di sebelah saya ini kan ujung mata nih, kelihatan nih. Nah, di Punya situ ekor mata terus ada nenek-nenek juga. Gila ini. tapi Bukan, Itu bener nyata ya? nyata serius. tapi di sekolah malam-malam mana ada nenek ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya ini mau gimana nih? Di sini ada kuntilanak, di situ ada nenek-nenek. Saya Apa yang nekat kamu lakuin? Saya nekat ke nenek-nenek karena itu tempat saya keluarnya di situ. Si kuntilanak yang Pak Makin mendekat makin mendekat sama, kan kelihatan ya. ya. Langsung saya lari, ya Allah, ini masih makin dekat. Saya lewatin tuh nenek-nenek sampai merinding banget. Pas kamu lewat Nunduk sampai nenek, nunduk. dia ngeliatin kamu nggak nenek? Yang mengingatnya sampai gini, jongkok tok gitu aja. Bawa tongkat. Horor sih, ini merinding gitu. Tapi yang anehnya nggak habis pikir. Bisa aja. Ini serius loh, nggak ada tali loh ya. Nggak ada yang narik ya. Tapi loh. Berarti ini permainan sudah selesai sampai di sini ya. Udah nyet. Ya, tapi anehnya botol ini bisa bergerak sendiri dan tahu siapa pemain terakhir. Jangan-jangan ada sesuatu dalam permainan ini. Menurut kamu lokasi ini serem nggak sih? Serem. Ya mungkin masih ada sangkut paut sama mistisnya juga. Tadi merinding waktu ngomongnya. Ya mungkin semua pemain sudah kebagian semua, jadi ending dari semuanya adalah yang pertama, satu pesan dari saya tuh jangan coba permainan ini di tempat-tempat yang serem ya. Jangan ikuti permainan seperti kami tanpa dampingan orang-orang yang bisa mengerti dengan kebajikan. Terus juga BTW buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Buat kalian yang suka konten-konten misteri dan cerita-cerita horor, silahkan share semua video-video kami ke sosial media kalian ya. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu